apakah boleh sholat tasbih itu berjamaah? Apakah ada qobliyah Jumat? Dan ini sunnah yang sudah banyak hilang. Setelah azan yang pertama, sebelum dimulai azan yang kedua, banyak orang yang berdiri lagi setelah duduk. Ini yang kita saksikan di beberapa negeri, di beberapa tempat, di beberapa masjid. Setelah azan yang pertama, itu kemudian melakukan sholat qobliyah Jumat. Dan itu adalah amalannya. Kesalahan melahirkan kesalahan. Ya, demikian Ustaz, terima kasih, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak terdengar jelas pertanyaan pertama, tapi dengar jelas oleh Abu Ibrahim bahwa ibu bertanya tentang kunut nazilah. Ya, telah ada anjuran dari pemerintah kita untuk melakukan kunut nazilah, maka barang siapa yang mengamalkannya boleh minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diangkat musibah yang datang. Dan kunut nazilah dilakukan setiap hari, setiap waktu sholat. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang kedua tentang duduk istirahat di rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua, setelah sujud yang kedua menjelang naik ke rakaat yang kedua, duduk sejenak, kemudian baru naik lagi ke posisi berdiri. Demikian juga di rakaat yang ketiga menuju rakaat yang keempat, di sholat yang 4 rakaat. Apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW? Jawabannya ada, dan hadisnya sahih bahwa Nabi SAW melakukan duduk dulu sejenak sebelum naik ke rakaat kedua dan ke rakaat keempat. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk ibu yang dari Medan tadi dan kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk dan mungkin ini pertanyaan terakhir di kesempatan kita yang berbahagia ini. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Awi di Sumatera Selatan. Bapak Ali Sumatera Selatan. Silakan Bapak pertanyaannya. Mau nanya ini Pak Ustaz, apakah boleh sholat tasbih itu berjamaah? Baik Bapak. Cukup Bapak. Yang kedua, baik. Apakah ada yang namanya sholat qobliyah Jumat? Iya. Baik. Cuma dua itu pertanyaannya, kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat jelas Bapak tidak menyaksikan acara dari awal. Karena tadi di awal acara ada yang bertanya tentang salat sunat tasbih. Tentang salat sunat tasbih. Dan sejauh ilmu yang ada pada ana ketika ana belajar ilmu hadis bersama guru di kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Wallahu taala alam. Hadis yang berbicara tentang salat sunat tasbih, salat sunat yang kaifiat salat yang diajarkan Nabi SAW kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu wa arda, hadisnya dhaif. Maka wallahu alam kita tidak mengamalkannya karena kedhaifan hadisnya, tidak dijadikan sebagai hadis untuk landasan beramal. Ini yang ana tahu, wallahu taala ala wa alam bisawab. Kalau hadisnya dhaif kita tidak amalkan, apalagi kita amalkannya berjamaah. Adapun pertanyaan kedua tentang salat ba'diyah Jumat. Salat qobliyah Jumat. Apakah ada qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada qobliyah Jumat. Jawabannya tidak ada qobliyah Jumat. Namun barang siapa yang masuk masjid, dia boleh melakukan salat sunat sebanyak yang dia mampu, sebanyak yang dimudahkan Allah, boleh. Tapi itu bukanlah qobliyah Jumat. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang datang ke masjid ya, sebelum khatib naik mimbar, kemudian dia solat masya Allah, dia solat berapapun yang Allah kehendaki, kalimat berapapun yang Allah kehendaki, menunjukkan bahwa Nabi tidak membatasi berapa bilangan rakaat dia solat sampai datangnya khatib, sampai khutbah berlanjut, sampai khutbah dilaksanakan, sampai khutbah dimulai. Dan ini sunnah yang sudah banyak hilang, tidak diketahui dan tidak diamalkan. Dan hendaknya kita yang mengerti, terutama di masjid-masjid yang menyuarakan sunnah, mencoba untuk
memberitahu kepada kaum muslimin dan mengamalkan. Jadi boleh kita sholat di saat kita datang ke masjid di hari Jumat, lalu kita misalnya datang setengah jam sebelum waktu sholat atau 1 jam sebelum waktu sholat, lalu kita sholat seberapapun yang ingin kita lakukan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. 4 rakaat dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya, 8 rakaat, 10 rakaat, Masya Allah. Seberapapun yang Allah inginkan, Allah takdirkan. Dan sebagian ulama menyebut nama sholat ini adalah sholatul intidhar. Sholatul intidhar. Intidhar artinya menanti. Sholat menanti datangnya khatib. Namun itu bukanlah qabliyah Jumat. Karena qabliyah Jumat tidak ada. Namun di zaman kita sekarang, berhubung antara azan yang pertama dan azan yang kedua di sebagian masjid sangatlah dekat jarak waktunya, maka orang melakukan sholat qabliyah Jumat setelah azan yang pertama. Setelah azan yang pertama, sebelum dimulai azan yang kedua, banyak orang yang berdiri lagi setelah duduk. Ini yang kita saksikan di beberapa negeri, di beberapa tempat, di beberapa masjid. Ya. Di zaman Nabi SAW, Jumat hanya 1 kali azan. Di zaman Utsman radhiyallahu anhu arda, beliau menambahkan 1 kali azan sebelum waktu dan dikumandangkan di pasar, agar kemudian kaum muslimin di pasar tahu bahwa ini hari Jumat dan mereka siap-siap ke rumah untuk pergi melaksanakan sholat Jumat. Dan waktunya berjarak jauh antara azan yang pertama, dan itu sebelum masuknya waktu Jumat. Adapun azan yang berikutnya adalah ketika khatib sudah di atas mimbar. Namun sekarang orang mendekatkan waktu azan yang pertama dengan azan yang kedua. Bahkan azan yang pertama di saat masuknya waktu. Sebelum khatib naik mimbar sudah masuk waktu, dilakukan azan yang pertama. Padahal itu harusnya azan yang kedua. Oleh karena itu sebagian kaum muslimin setelah azan yang pertama itu kemudian melakukan sholat qabliyah Jumat. Dan itu adalah amalan yang bid'ah yang tidak ada diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan melahirkan kesalahan. Mendekatkan waktu azan yang pertama dengan azan yang kedua. Bahkan azan yang pertama dilakukan pas di waktu masuknya waktu sholat. Sehingga kaum muslimin lahir kesalahan berikutnya adalah waktu di mana mereka mengira bahwa salah azan itu ada qabliyah Jumat. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah wa rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah membimbing langkah kita untuk selalu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak boleh tanpa mengikuti ajaran beliau. Jangan kecintaan itu hanya di mulut, kan, tapi pelajari apa yang beliau ajarkan. Nabi SAW cintai fisiknya dan cintai risalahnya, cintai orangnya dan cintai apa yang ia bawa. Dan jangan hanya mencintai orangnya namun tidak mencintai sunnah yang beliau ajarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.